Apakah Anda berusia di atas 60 tahun? Tahukah Anda bahwa hanya satu kebiasaan sarapan yang salah dapat membuat otot melemah, daya ingat menurun, dan tidur menjadi gelisah? Kabar baiknya, ada perubahan kecil yang dapat membalikkan semua itu. Dan perubahan ini bisa Anda mulai besok pagi. Banyak bapak-bapak dan kakek yang saya temui mengeluhkan hal serupa. Bangun pagi, badan terasa lemas, baru berjalan sebentar kaki sudah pegal, malam hari sering terbangun karena kram atau kesemutan. Mereka mengira itu wajar karena penuaan. Padahal, menurut penelitian di Journal of Gerontology, pria lanjut usia yang tidak mendapatkan protein berkualitas pada sarapan kehilangan massa otot 30% lebih cepat dibanding yang sarapannya cukup gizi. Kehilangan massa otot berarti risiko jatuh lebih tinggi, kehilangan kemandirian, dan kualitas hidup menurun. Hari ini saya, Dr. Ben Abraham, seorang dokter asal Indonesia yang telah lebih dari 40 tahun meneliti gizi dan kesehatan pria lanjut usia di Amerika Serikat, akan membagikan rahasia sarapan sederhana yang didukung penelitian ilmiah. Sarapan ini dapat mengurangi kram hingga 47%, memperkuat otot, mempertajam daya ingat, dan membantu tidur lebih nyenyak hanya dalam beberapa minggu. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena saya akan membagikan tips tambahan yang tidak banyak diketahui orang. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, Anda berusia berapa dan sedang menonton dari kota mana? Ketik angka 1 jika Anda pernah mengalami kram saat tidur malam. Jangan lupa untuk berlangganan kanal Vitalitas Abadi dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Sebagai seorang dokter yang telah lebih dari 35 tahun bekerja dengan ribuan pasien pria lanjut usia, saya melihat satu kenyataan yang sering terabaikan. Banyak pria yang ketika menjalani pemeriksaan medis rutin, dinyatakan sehat karena tekanan darahnya normal, kadar gula darahnya terkendali, dan fungsi jantungnya baik. Namun, ketika berbicara lebih dalam, mereka mengaku merasa tubuhnya tidak lagi mendukung semangat hidup yang mereka miliki. Inilah yang saya sebut sebagai kesenjangan antara sehat secara medis dan sehat secara fungsional. Sehat secara medis berarti tidak ada penyakit serius yang terdeteksi. Namun sehat secara fungsional berarti tubuh mampu menjalankan aktivitas harian tanpa cepat lelah, mampu menjaga keseimbangan saat berjalan, dan memiliki energi untuk menikmati hidup. Banyak pria di atas 60 tahun gagal mempertahankan kesehatan fungsional ini. Penyebabnya bukan hanya penuaan alami. Perubahan hormon, penurunan massa otot, berkurangnya kepadatan tulang, dan melemahnya sistem saraf, semuanya adalah bagian dari proses biologis yang terjadi seiring bertambahnya usia. Namun, yang sering tidak disadari adalah bahwa pola makan dan kebiasaan hidup yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan tubuh yang berubah, itulah yang mempercepat penurunan fungsi tersebut. Misalnya, kebutuhan protein berkualitas pada usia lanjut justru lebih tinggi dibanding saat muda, karena tubuh menjadi kurang efisien dalam membangun dan memperbaiki jaringan. Sayangnya, banyak pria lanjut usia yang sarapannya hanya roti putih atau kopi manis tanpa sumber protein memadai. Akibatnya, dalam jangka waktu beberapa tahun, kekuatan otot menurun, keseimbangan tubuh terganggu, dan risiko jatuh meningkat drastis. Selain itu, kualitas tidur yang buruk dan aktivitas fisik yang minim memperparah keadaan. Kurang tidur membuat proses perbaikan sel tidak optimal, sedangkan kurang gerak mempercepat penyusutan otot dan mengurangi elastisitas sendi. Kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan lingkaran masalah yang sulit diputus, di mana tubuh semakin lemah dan keinginan untuk bergerak semakin berkurang. Memahami perbedaan antara sehat secara medis dan sehat secara fungsional adalah langkah awal yang penting. Tanpa kesadaran ini, banyak pria akan menerima keluhan fisik sebagai takdir penuaan. Padahal, dengan penyesuaian nutrisi dan gaya hidup, fungsi tubuh yang optimal masih dapat dipertahankan
bahkan hingga usia 70 atau 80 tahun. Dalam puluhan tahun, saya mendampingi pasien pria lanjut usia. Saya menyaksikan satu pola yang berulang. Mereka yang menjaga kualitas sarapan dengan gizi seimbang cenderung memiliki energi lebih stabil, jarang jatuh sakit, dan mampu mempertahankan fungsi tubuh lebih lama dibanding mereka yang mengabaikan waktu makan ini. Sarapan bukan sekadar mengisi perut di pagi hari, tetapi merupakan momen strategis yang mempengaruhi metabolisme, kekuatan otot, dan kestabilan hormon sepanjang hari. Setelah tubuh beristirahat selama 7 hingga 8 jam tanpa asupan makanan, cadangan energi dan kadar gula darah berada pada titik rendah. Pada saat ini, sistem pencernaan siap bekerja dengan efisiensi tertinggi untuk menyerap nutrisi. Memberikan bahan bakar yang tepat pada waktu ini membantu memulai proses perbaikan sel, produksi enzim, dan pembentukan neurotransmitter yang mengatur suasana hati serta fokus mental. Protein berkualitas tinggi di pagi hari berperan penting dalam mempertahankan dan membangun kembali massa otot yang hilang akibat penuaan. Tubuh pria lanjut usia membutuhkan asupan protein yang lebih tinggi per kilogram berat badan dibanding pria muda, karena kemampuan otot dalam merespon protein menurun seiring bertambahnya usia. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi setidaknya 25 gram protein saat sarapan dapat meningkatkan sintesis protein otot hingga 25%. Selain protein, sarapan yang baik juga mengandung karbohidrat kompleks untuk menyediakan energi bertahan lama, lemak sehat untuk mendukung fungsi hormon, serta vitamin dan mineral untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Kombinasi ini membantu mencegah fluktuasi gula darah yang bisa menyebabkan rasa lelah atau lapar berlebihan di siang hari. Sayangnya, banyak pria di atas 60 tahun memilih sarapan cepat seperti roti tawar, kopi manis, atau makanan instan yang miskin gizi. Kebiasaan ini membuat mereka kehilangan kesempatan emas untuk mengisi tubuh dengan nutrisi yang benar-benar dibutuhkan pada usia ini. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempercepat penurunan massa otot, menurunkan daya tahan tubuh, dan mengganggu kualitas hidup. Memahami bahwa sarapan adalah investasi kesehatan harian adalah langkah penting. Dengan memilih makanan yang tepat di pagi hari, Anda memberi tubuh peluang terbaik untuk berfungsi optimal, bukan hanya hari ini, tetapi juga untuk tahun-tahun ke depan. Selama lebih dari 3 dekade mendampingi pasien lanjut usia, saya menemukan bahwa salah satu bahan pangan sederhana yang sering diremehkan justru memiliki manfaat luar biasa, terutama bagi pria di atas 60 tahun. Bahan pangan itu adalah telur. Di banyak rumah tangga, telur dianggap sebagai lauk biasa yang murah dan mudah diolah. Namun, jika dilihat dari sudut pandang gizi dan kebutuhan khusus pada usia lanjut, telur adalah paket nutrisi lengkap yang sangat berharga. Satu butir telur berukuran besar mengandung sekitar 6 hingga 7 gram protein berkualitas tinggi. Protein ini memiliki profil asam amino lengkap, termasuk leusin yang berperan penting sebagai pemicu utama proses pembentukan dan perbaikan otot. Bagi pria lanjut usia, leusin sangat penting karena tubuh mereka membutuhkan rangsangan lebih kuat untuk memulai sintesis protein otot. Dengan asupan leusin yang cukup di pagi hari, tubuh dapat lebih efektif mempertahankan massa otot dan kekuatan fisik. Selain protein, telur adalah salah satu sumber kolin terbaik. Satu butir telur dapat menyediakan sekitar 147 mg kolin, zat gizi yang berperan dalam pembentukan asetilkolin, neurotransmitter yang penting untuk daya ingat, konsentrasi, dan fungsi otak secara keseluruhan. Kekurangan kolin dapat mempercepat penurunan fungsi kognitif yang sering terjadi pada usia lanjut. Vitamin B12 yang terkandung dalam telur juga menjadi kunci untuk kesehatan saraf. Pada usia lanjut, kemampuan tubuh untuk menyerap vitamin B12 dari makanan sering menurun. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan kelemahan otot, gangguan keseimbangan,
dan gejala mirip demensia. Mengonsumsi telur secara rutin dapat membantu mengurangi risiko kekurangan vitamin B12, meskipun pada beberapa orang tetap diperlukan suplemen tambahan sesuai anjuran dokter. Telur juga mengandung mineral penting seperti selenium dan zinc. Selenium berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif, sedangkan zinc berperan dalam mendukung fungsi imun dan metabolisme hormon. Bagi kesehatan pria, zinc sangat penting untuk mendukung fungsi prostat dan produksi testosteron yang optimal. Namun, penting untuk meluruskan beberapa persepsi yang keliru. Telur biasa mengandung omega-3 dalam jumlah kecil, jauh lebih rendah dibandingkan ikan berlemak seperti salmon atau sarden. Jika ingin mendapatkan manfaat omega-3 dari telur, pilihlah telur yang diperkaya omega-3. Selain itu, meskipun telur mengandung sedikit kalium dan magnesium, jumlahnya tidak cukup untuk menjadi sumber utama mineral tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengombinasikan telur dengan makanan lain yang kaya kalium dan magnesium seperti sayuran hijau, pisang, atau ubi. Cara pengolahan juga mempengaruhi nilai gizi. Merebus atau mengukus telur dengan waktu yang tepat membantu mempertahankan kandungan vitamin dan membuat protein lebih mudah dicerna. Memasak dengan suhu terlalu tinggi atau menggunakan minyak berlebihan dapat merusak sebagian kandungan gizi dan menambah lemak jenuh yang tidak dibutuhkan. Dengan memahami kandungan gizi dan cara pengolahan yang tepat, telur dapat menjadi bagian inti dari pola makan harian yang mendukung kekuatan otot, kesehatan otak, fungsi saraf, dan daya tahan tubuh. Bagi pria di atas 60 tahun, memasukkan telur ke dalam sarapan bukan hanya soal rasa kenyang, tetapi investasi nyata untuk menjaga kemandirian dan kualitas hidup di tahun-tahun emas. Bagi pria lanjut usia, menjaga kesehatan dan fungsi tubuh bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi juga memastikan bahwa tubuh tetap kuat, bugar, dan mampu menjalankan aktivitas sehari-hari. Telur, bila dikonsumsi dengan cara dan jumlah yang tepat, dapat memberikan 5 manfaat besar yang saling melengkapi. Pertama, membantu mempertahankan dan meningkatkan massa otot. Mulai usia 50 tahun, tubuh secara alami kehilangan 1 hingga 2% massa otot setiap tahun. Proses ini, yang disebut sarkopenia, jika tidak diimbangi dengan asupan protein berkualitas, akan menyebabkan penurunan kekuatan, keseimbangan, dan kemandirian. Protein dalam telur, khususnya asam aminolusin, mampu merangsang sintesis protein otot lebih efektif. Mengonsumsi telur di pagi hari, dikombinasikan dengan sumber protein lain, seperti ikan atau kacang-kacangan, membantu mencapai target leusin harian yang dibutuhkan untuk memicu pembentukan otot baru. Kedua, mengurangi kram otot dan rasa pegal. Meskipun telur bukan sumber utama kalium atau magnesium, kandungan mineral ini tetap berkontribusi pada fungsi otot yang normal. Saat telur dipadukan dengan makanan kaya mineral seperti sayuran hijau, pisang, atau ubi, hasilnya lebih optimal dalam mengurangi kram, terutama di malam hari. Protein dan asam amino dalam telur juga membantu memperbaiki jaringan otot yang rusak akibat aktivitas harian. Peredaran darah yang lebih baik, didukung oleh kandungan protein berkualitas, membuat otot mendapat suplai oksigen dan nutrisi yang memadai, sehingga lebih jarang mengalami kontraksi tidak terkendali. Ketiga, mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah. Dulu, banyak orang menghindari telur karena khawatir kolesterolnya. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pada orang sehat, konsumsi telur dalam jumlah wajar, misalnya 1 butir per hari, tidak meningkatkan risiko penyakit jantung. Kandungan kolin dalam telur membantu metabolisme lemak, sehingga mencegah penumpukan di hati. Sedangkan lemak sehat dan antioksidan seperti selenium berperan melindungi pembuluh darah dari kerusakan oksidatif. Bagi pria lanjut usia, menjaga elastisitas pembuluh darah berarti mengurangi risiko tekanan darah tinggi
dan menjaga aliran darah tetap lancar ke seluruh tubuh. Keempat, memperkuat fungsi otak dan daya ingat. Kandungan kolin dalam telur menjadi bahan baku penting untuk produksi asetilkolin, neurotransmitter yang mengatur memori, fokus, dan kemampuan belajar. Kekurangan kolin telah dikaitkan dengan penurunan fungsi kognitif pada lansia. Selain itu, vitamin B12 dan selenium dalam telur berkontribusi melindungi sel-sel saraf dari kerusakan dan mendukung komunikasi antar sel otak. Kombinasi ini membuat otak bekerja lebih efisien, membantu pria lanjut usia tetap tajam dalam berpikir, dan mengurangi risiko gangguan memori. Kelima, membantu meningkatkan kualitas tidur. Telur mengandung triptofan, asam amino yang digunakan tubuh untuk memproduksi serotonin dan melatonin, dua senyawa penting yang mengatur siklus tidur dan suasana hati. Ketika dikonsumsi bersama karbohidrat kompleks seperti oatmeal atau roti gandum, penyerapan triptofan menjadi lebih efektif sehingga tubuh lebih mudah rileks dan tertidur. Tidur yang cukup dan berkualitas tidak hanya memulihkan energi, tetapi juga mendukung perbaikan otot, memperkuat sistem imun, dan menjaga kestabilan emosi. Kelima manfaat ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat. Otot yang kuat membantu aktivitas fisik, peredaran darah yang baik memberi suplai nutrisi ke otak. Tidur yang nyenyak mendukung regenerasi sel, dan otak yang sehat menjaga motivasi untuk tetap aktif. Bagi pria di atas 60 tahun, menjadikan telur sebagai bagian dari sarapan adalah langkah sederhana namun berdampak besar untuk mempertahankan kesehatan fungsional dan kualitas hidup di masa emas. Mengonsumsi telur untuk mendapatkan manfaat optimal memerlukan perhatian pada waktu, cara pengolahan, kombinasi dengan makanan lain, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Banyak pasien saya yang awalnya mengira cukup hanya makan telur kapan saja. Namun, pengalaman puluhan tahun menunjukkan bahwa penyesuaian kecil pada kebiasaan ini dapat membuat perbedaan besar bagi kesehatan di usia lanjut. Pertama, perhatikan waktu konsumsi. Waktu terbaik untuk menikmati telur adalah pada pagi hari, sekitar 30 hingga 60 menit setelah bangun tidur. Pada saat ini, tubuh berada dalam kondisi siap menyerap nutrisi secara maksimal karena telah beristirahat sepanjang malam. Mengonsumsi protein berkualitas tinggi di awal hari membantu memulai proses perbaikan jaringan, mendukung produksi hormon, dan memberi energi stabil hingga siang. Hindari mengonsumsi telur dalam porsi besar di malam hari, karena metabolisme melambat dan tubuh cenderung menyimpan kelebihan energi sebagai lemak. Kedua, pilih metode memasak yang mempertahankan gizi. Merebus atau mengukus adalah pilihan terbaik karena tidak memerlukan tambahan minyak dan menjaga kandungan vitamin serta asam amino tetap utuh. Telur rebus setengah matang atau matang penuh sama-sama bermanfaat, asalkan diolah dengan suhu sedang dan tidak terlalu lama. Jika ingin variasi rasa, telur dapat diolah menjadi omelet dengan tambahan sedikit air atau susu rendah lemak, lalu dimasak dengan api kecil. Menggoreng dengan minyak berlebihan, terutama minyak yang sudah digunakan berulang kali, sebaiknya dihindari karena dapat menambah lemak jenuh dan senyawa berbahaya. Ketiga, kombinasikan dengan makanan pendukung. Telur sebaiknya menjadi bagian dari piring sarapan seimbang. Padukan dengan sayuran hijau seperti bayam, kangkung, sawi, atau daun kelor untuk menambah serat, vitamin K, dan mineral. Sertakan sumber karbohidrat kompleks seperti oatmeal, roti gandum utuh, ubi, atau nasi merah untuk menyediakan energi bertahan lama. Tambahkan juga sumber lemak sehat seperti alpukat, kacang almond, atau biji chia untuk membantu penyerapan vitamin larut lemak yang ada dalam telur. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi, kombinasikan dengan buah kaya vitamin C seperti jeruk atau jambu biji. Keempat, sesuaikan jumlah dengan kondisi tubuh. Bagi pria sehat tanpa masalah kolesterol,
1 butir telur setiap hari umumnya aman. Dalam beberapa kasus, hingga 2 butir dapat diterima jika asupan lemak jenuh dari sumber lain dibatasi. Bagi mereka yang memiliki kadar kolesterol tinggi atau penyakit tertentu, sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk menentukan jumlah yang tepat. Ingat bahwa yang terpenting adalah konsistensi. Lebih baik makan telur dengan porsi moderat setiap hari daripada mengonsumsi banyak sekaligus lalu berhenti. Kelima, perhatikan kebersihan dan keamanan pangan. Simpan telur di lemari pendingin pada suhu sekitar 4 derajat Celcius dan cuci bersih bagian kulit sebelum diolah untuk mengurangi risiko kontaminasi bakteri. Pastikan telur dimasak hingga bagian putih dan kuningnya mengeras jika ada kekhawatiran terkait daya tahan tubuh. Dengan menerapkan panduan ini, telur dapat menjadi komponen penting dari pola makan harian yang aman, bergizi, dan mendukung kesehatan fungsional pria lanjut usia. Konsumsi yang tepat bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga membantu mempertahankan kekuatan otot, mendukung fungsi otak, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Meskipun telur adalah sumber gizi yang bermanfaat, setiap orang memiliki kondisi kesehatan yang berbeda. Karena itu, penting untuk memahami batas aman dan menyesuaikannya dengan kebutuhan pribadi. Bagi pria lanjut usia yang memiliki riwayat kolesterol tinggi, penyakit jantung, atau gangguan pembuluh darah, jumlah kuning telur sebaiknya dibatasi. Pada umumnya, tidak lebih dari 3 kuning telur per minggu adalah pilihan aman. Namun angka ini tetap perlu dikonfirmasi oleh dokter yang memahami riwayat kesehatan Anda. Untuk penderita diabetes, perhatikan bahwa manfaat protein dalam telur harus diimbangi dengan pengaturan asupan karbohidrat dan lemak jenuh. Kombinasi makanan di setiap waktu makan mempengaruhi kadar gula darah, sehingga tidak cukup hanya fokus pada telur sebagai satu-satunya sumber protein. Mereka yang memiliki penyakit ginjal perlu berhati-hati terhadap asupan protein berlebih. Konsultasi dengan dokter atau ahli gizi diperlukan untuk menentukan jumlah telur yang sesuai agar tidak membebani fungsi ginjal. Hal yang sama berlaku bagi penderita gangguan hati, karena metabolisme beberapa zat gizi dari telur membutuhkan fungsi hati yang optimal. Selain itu, perhatikan kebersihan dan keamanan pangan. Simpan telur di lemari pendingin bersuhu sekitar 4 derajat Celcius dan masak hingga matang sempurna untuk mengurangi risiko infeksi bakteri. Akhirnya, jika setelah mengonsumsi telur Anda mengalami gejala seperti gatal, ruam kulit, mual, atau sesak napas, hentikan konsumsi dan segera cari bantuan medis. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, telur dapat tetap menjadi bagian aman dan bermanfaat dari pola makan harian di usia lanjut. Setelah puluhan tahun mendampingi ribuan pasien pria lanjut usia, saya melihat satu hal yang konsisten. Mereka yang berkomitmen menjaga pola makan sejak pagi hari memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik. Bagi saya pribadi, pengalaman ini mengajarkan bahwa kesehatan di usia emas bukanlah hadiah yang datang begitu saja, tetapi hasil dari pilihan kecil yang dilakukan setiap hari. Telur mungkin terlihat sederhana, namun dengan cara pengolahan yang tepat, porsi yang sesuai, dan kombinasi makanan yang seimbang, ia dapat menjadi bagian penting dari strategi menjaga kekuatan tubuh, ketajaman pikiran, dan kestabilan emosi. Saya sendiri telah menyaksikan banyak pasien yang hanya dalam waktu beberapa minggu merasakan perubahan nyata pada energi, kualitas tidur, dan kemampuan bergerak mereka. Bagi Anda yang menonton hari ini, saya mengajak untuk mulai bertindak sekarang. Jangan menunggu sampai tubuh memberi peringatan keras. Mulailah dari hal sederhana. Siapkan sarapan dengan telur dan bahan bergizi lain setiap pagi. Minum air yang cukup dan gerakkan tubuh setidaknya 30 menit setiap hari. Saya ingin Anda menuliskan di kolom komentar, Anda sedang menonton dari kota mana, dan apa langkah pertama yang akan Anda lakukan besok pagi untuk kesehatan Anda.
Dengan berbagi, Anda tidak hanya memotivasi diri sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain yang mungkin membutuhkan dorongan. Ingatlah, usia hanyalah angka. Yang menentukan kualitas hidup adalah bagaimana kita merawat tubuh setiap hari. Mulai dari hari ini, bukan besok.